Ini kita coba level up. Ini aku mau nunjukin suatu renderan. Bagaimana kita membuat renderan kita dari seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, biar aku terangin dulu. Jadi renderan ini kita bisa lihat adanya shadow dan juga sinar matahari langsung ya teman-teman. Dan juga hal ini menimbulkan beberapa efek-efek yang dramatis di renderan kita. Dibandingkan dengan yang ini sangat polos, tidak ada efek apapun dan tambahan cahaya apapun. Oke. Nah, di sini saya punya project, kita langsung masuk saja ke projectnya. Jadi teman-teman, kalau emang punya pertanyaan mengenai renderan ataupun yang lain, boleh tulis di komen atau boleh langsung on mic aja ya. Jangan ragu untuk bertanya. Nah, jadi seperti ini projectnya. Sama seperti tadi, ada ruang tamu di sini dan juga ada dining di sini dan kitchen di sebelah sini. Nah, anjuran saya yang pertama adalah kalau mau merender dengan hasil yang optimal, pastikan adanya jendela atau bolongan untuk cahaya dari luar masuk. Kenapa? Hal ini tuh bisa membuat munculnya shadow yang lebih tajam dan juga membuat renderan kalian lebih dramatis dan lebih tampak real ya teman-teman. Dan juga environment luarnya bisa terlihat lebih jelas kalau ada kaca. Nah, jadi hal pertama yang harus dilakukan, misalkan kalian sudah melakukan desain dan akan melakukan render, saran saya yang paling utama adalah kalian gunakan fitur real time ini. Fitur real time ini apa? Nah, fitur real time ini adalah fitur yang memungkinkan kalian untuk tahu bagaimana kemungkinan hasil render kalian saat sebelum render. Jadi ada seperti view-nya dulu untuk kalian tahu, oh ini bakalan perkiraannya seperti ini, gambaran dari renderan. Nah, waktu di real time juga kalian bisa menambahkan sumber cahaya, arah cahaya, dan masih banyak lagi. Environment, materials, dan juga matahari itu juga bisa diganti ya teman-teman. Jadi sangat banyak sekali keuntungannya real time rendering ini. Nah, di sini kita dihadapkan di beberapa pilihan. Ada daytime, ada nighttime. Saya sarankan untuk yang project ini kita ke daytime dulu, nanti baru kita beranjak ke nighttime ya teman-teman. Kita confirm daytime. Nah, ini adalah UI UX yang kita gunakan di real time rendering teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu paling awal adalah menu lighting, di mana di situ kita bisa menambahkan sumber-sumber cahaya yang bisa kita pilih seperti rectangular area lighting, circular, masih banyak lagi. Dan juga environment nih. Environment ini kita bisa mengganti environment di luar sesuai dengan keinginan kita. Seperti contoh, ini kita gunakan lake view 1. Kita ganti jadi city 2. Nah, ini otomatis terganti nih teman-teman. Dan ini juga nanti kita bisa main-mainkan saturasi, brightness, dan lain-lain untuk mendapatkan render yang paling real. Oke, nextnya material. Nah, misalkan ada ketidaksesuaian material saat kalian mau merender. Tidak perlu balik lagi ke public library, tapi teman-teman bisa ganti di material ini. Tapi setelah teman-teman balik ke project awal,
materialnya tidak akan terganti, teman-teman. Nanti tergantinya hanya di render dan di real time. Seperti itu. Oke. Dan ini juga material paling lengkap ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan lebih banyak material dibandingkan public library, dibandingkan material and component, dibandingkan custom modeling. Ini material paling lengkap, semuanya ada. Oke. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita coba mulai. Aku di sini menyarankan teman-teman, misalkan mau ganti arah matahari. Ini tinggal ditarik aja, teman-teman. Tarik, terus kita lihat nih di jendela ini, apakah sudah sesuai. Ini kameranya kita bisa mundurin juga. Sesuai tidak atau belum. Misalkan kurang naik mataharinya. Nah, ini kita tinggal klik di mana saja, nanti kita bisa lihat position and angle. Di sini kita bisa atur angle-nya sesuai dengan yang kita mau ya, teman-teman. Seperti ini, ini bagus segini. Dan juga teman-teman bisa ganti nih warna dari cahayanya. Misal mau sunrise, ini dia akan lebih kuning. Kalau midnight, dia bakal lebih putih. Kalau moon, dia akan lebih biru, lebih cold. Ini tergantung teman-teman. Dan ini juga bisa dipakai kalau mendung, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin situasi yang lebih mendung, teman-teman bisa pakai ini. Untuk temperaturnya itu di 15.000 Kelvin, jadi sangat-sangat cold ya, teman-teman. Ini kita coba pakai nan dulu aja. Kalau enggak, kita lebih ke sunset lah. Lebih orange sedikit. Oke, ini brightness juga teman-teman bisa ganti. Untuk settingan tone ini juga di sini ada cold, natural, warm. Ini teman-teman juga bisa ganti sesuai dengan keinginan. Misalkan masih belum mendapatkan pengaturan yang sesuai, teman-teman. Oke. Next-nya kita akan bermain-main dengan arah cahaya baru, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, kita besarkan view-nya. Terdapat beberapa lampu tapi tidak ada cahaya yang keluar. Seperti ini, tidak ada cahaya. Ini juga tidak ada cahaya. Ini juga tidak ada cahaya, teman-teman. Cara buat dia bercahaya adalah paling gampang, teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti material juga bisa, seperti ini, luminous, cari material yang kita ganti. Nanti apa yang akan terjadi, dia akan bercahaya, teman-teman. Nih, seperti ini dia akan bercahaya, tapi harus ditambahkan cahaya lain, teman-teman, nantinya. Jadi ini misalkan putih, nih. Dia akan bercahaya putih, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau buat lampu yang seperti ini, saran saya ganti materialnya saja, teman-teman. Kalau enggak, di sini kita bisa ganti ini filling map dan lain-lainnya. Reflectionnya kita gedein. Jadi lebih kompleks di sini. Ini pengaturannya lebih kompleks lagi. Oke. Nah, mungkin kita akan tambahkan beberapa sumber cahaya ya, teman-teman. Kita ke 2D dulu. Nah, di sini ada lampu gantung di sini. Kita bisa tambahkan misalkan circular area di sini. Terus kita harus lihat ini masih di atas, kita tarik ke bawah. Hidupin to side. Coba kita besarin brightness-nya biar lebih kelihatan di mana dia menyorot. Ini sheltering angle juga perlu diperhatikan ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau memperkecil uh, semburan cahayanya. Seperti ini dia lebih terfokus di sini. Ini teman-teman bisa atur lagi, misalkan teman-teman mau uh, itu side-nya matiin dulu, kita arahkan ke sana. Misalkan dia akan lebih fokus ke arah si meja ya. Atau ini kita
turunkan lagi sedikit. Nah, segini. Oke, ini udah selesai. Next, kita coba yang ini. Yang ini juga pakai circular area. Lalu hidupin to side. Baru kita modifikasi nih, teman-teman. Kayak gini, baru kita flip. Oke, baru kita lihat secara 3D. Oke. Turun sedikit lagi. Nice. Dan ini kita besarkan juga brightness-nya karena ini siang jadi harus lebih terlihat. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah selesai. Lalu yang ini. Yang ini saran saya kalau teman-teman tidak mau mengganti material secara keseluruhan, teman-teman pakai Omni Lights di sini. Kita klik, kita masukkan, pakai 3D dulu biar gampang, baru kita masukin secara 2D dan kita sesuaikan lagi di 2D. Seperti ini brightness kita tinggiin dulu biar kita bisa lihat. Oke, segitu cukup. Nah, seperti itu teman-teman untuk siangnya karena siang tidak terlalu banyak menggunakan permainan lampu ya teman-teman. Jadi lebih simpel dibandingkan malam. Nah, untuk cara keluar dan save, teman-teman hanya perlu mengklik X di bagian sini karena ini save and exit teman-teman. Jadi udah auto saving dan langsung exit. Nextnya kita akan coba untuk malam hari teman-teman. Kita buat lagi real time rendering di sini dan night time. Kita confirm. Nah, di sini sama seperti tadi teman-teman. Untuk UI-nya atau tampilan utamanya, tapi dengan suasana malam teman-teman. Ini kita bisa ganti dulu environment-nya. Tadi night view. Kita cari night view. Nah, yang seperti ini. Kita tunggu dulu teman-teman untuk loading si preview. Kita tunggu sebentar. Seperti internet saya kurang cepat ya teman-teman. Jadi saya coba keluar dan masuk lagi. Nah, itu langsung terlihat teman-teman. Tampilan malamnya sangat-sangat gelap di sini. Jadi tugas kita adalah membuat ini seestetik mungkin dengan lampu-lampu dan juga mungkin tambahan-tambahan yang bisa kita tambah. Oke, let's do this. Nah, di sini mungkin saya bakal bermain dengan uh, luminous material karena di sini bisa membantu saya tuh jadi bercahaya misalkan yang di sebelah situ. Oke,
Kita lihat di bagian lampu di dalamnya bisa kita ganti tidak materialnya. Ini nggak bisa diganti. Oke, berarti kita tinggal langsung masukin lampu saja ke bagian sini. Lights, circular, masukin. Baru kita tarik turun ke bawah. Segitu. Double side hidupin, kita lihat dulu. Perlu tidak double side. Ini areanya kecilin karena dia bentuknya scope ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatiin juga bentuknya biar lebih realistis. Ini teman-teman bisa kecilin lagi. Brightness-nya gedein. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih colornya. Kalau mau ganti color, saya ganti color yang lebih warm. Oke, di sini sudah. Lalu kita beralih ke sini, teman-teman. Sama, ini juga kita ganti. Nah, oke, di sana. Kita putar. Turunin. Ini segitu. Kita lihat. Naikin brightness. Coba. Oke. Ganti warnanya. Ini lebih warm lagi, teman-teman. Oke. Next ini harusnya lampu juga. Kita tinggal masukin saja lampunya ke dalam. Oke, taruh di tengah, brightness gede. Ini dikit, brightnessnya 200 coba. Masih kurang, 100 masih kurang 700 berarti harus. Oke, 700. Ini juga sama pakai Omi. Oke, 2D. Di sini kita tarik turun. Nah, jadi yang harus diperhatikan lumayan banyak teman-teman kalau di real time material. Sorry, real time rendering karena terlalu banyak material, terlalu banyak lighting yang harus kita atur. Jadi itu harus kembali lagi ke kita untuk ngaturnya gimana. Nah, karena ini masih gelap ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ini masih sangat-sangat gelap segini. Jadi kemungkinan saya pakai beberapa spotlight buat nerangin teman-teman. Naikin ke atas. Harus ke tengah ya teman-teman.
Oke, colornya jangan lupa diganti. Oh, brightness kecilin dikit. Oke, segitu sudah cukup. Nextnya kita tambahin spotlight lagi teman-teman di sini mengarah ke meja. Oke, brightness juga sama segitu. And then beberapa spotlight lagi coba ya. Spotlight 3 kita arahkan ke sofa. Dan satu di sini di atas. Seperti ini teman-teman. Jadinya dia akan lebih terang dan juga kita bisa mengatur titik-titik di mana kita harus meletakkan si sumber cahayanya teman-teman. Oke. Kita exit dulu. Coba kita render beberapa di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa view teman-teman yang bisa kita ambil gambarnya. Ini pakai settingan 3/4 harusnya. Oke, benar. Kita coba 4K ya teman-teman. Kita render. Satu, pastikan ini pakai night time dulu. Kita render. Oke. Setelah itu kita coba pakai daytime. Biar jelas apa bedanya, apa saja yang sudah kita atur efek atau tidak. Nah, eh, di settingan lighting seperti ini juga teman-teman bisa apply ke 360 dan juga video teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah mengatur dan mau bikin video sekalian, itu juga langsung bisa teman-teman ya. Jadi silakan berkreasi dengan ide teman-teman, mau bikin lampu dari manapun silakan, sekreatif mungkin. Kita tunggu beberapa nih. Ini udah mulai running semuanya. Buat teman-teman jangan keluar dulu ya teman-teman, karena di akhir sesi saya akan bagi kode promo yang bisa teman-teman pakai biar mendapatkan diskon tambahan. Kita tunggu beberapa. Ini karena kita tidak setting di bagian belakang ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya lebih nggak polos, nggak ada apapun. Harusnya ini kita bisa tambahkan lighting lagi di sebelah sini. Dan di atas sini kita tambahin lighting. Sama spotlight mengarah ke pajangan. Intinya harus pinter-pinteran, tahu di mana letak kemungkinan cahaya bagus dan lain-lain. Nah, ini sudah jadi satu teman-teman yang daytime. Ini hasil dari settingan real time rendering. Jadi kalau yang tadi teman-teman tidak melihat sedikit pun shadow di saat kita tidak mengatur, sedangkan waktu kita sudah mengatur real time dan matahari, lighting dan lain-lain, dia sudah mulai terlihat. Seperti ini sudah mulai bercahaya, teman-teman bisa lihat.
Di sini juga lebih terang karena ada cahaya dari sini dan adanya shadow dari cahaya matahari. Nah, kita tunggu yang malamnya, coba kita lihat. Sama informasi ini teman-teman, buat teman-teman yang tinggal atau teman-teman pergi ke Expo di Surabaya, karena kita lagi ada ngadain booth bareng di Jumat Sabtu Minggu. Saya buka dulu posannya. Nah, kita lagi ngadain kolaborasi dengan Pluswood untuk di event Indobuildtech. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya ataupun teman-teman yang mau ke Indobuildtech bisa mampir dulu nih ke booth-nya Kuhum X Pluswood. Nah, di sini kita bakal ngadain apa? Di sini kita bakal ngadain sosialisasi tentang Kuhum dan juga apa manfaat Kuhum bagi bidang build and design, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada usaha, misalkan mau ekspansi lebih, mungkin Kuhum menjadi solusi, teman-teman. Seperti itu. Buat yang nanya, di Jakarta kapan? Kemungkinan di Jakarta ada di Indobuildtech next year mungkin ya. Itu kita masih belum tahu. Tapi kemungkinan ada ya, teman-teman. Jadi tunggu saja kabar dari Kuhum lewat IG maupun dari community. Oke, teman-teman, kita balik. Ini sudah jadi yang uh, view nighttime. Nah, dia lebih terang nih, teman-teman. Tadi kan gelap banget. Sedangkan setelah kita tambahin beberapa lighting, dia jadi ngikut nih. Ini jadi lightingnya bagus. Ini juga sudah ada mulai lighting. Ini juga sudah mulai keluar. Dan ini ada shadow ke sini. Ada lampu yang menyorot ke situ. Tapi kurangnya kalau malam emang tidak ada shadow dari cahaya matahari, teman-teman. Itu kurangnya kalau malam. Kan malam tidak ada matahari. Mungkin bisa dibantu harusnya lewat cahaya dari gedung-gedung di luar tadi. Jadi kita gedein um, di depan cermin atau di depan window-nya. Kita gedein, jadi dia masih ada beberapa shadow nih, seperti ini nih. Shadow, ini juga masih ada shadow beberapa di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu tentang real time rendering atau kita langsung next ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya adalah construction drawing, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin aku kasih waktu sampai 7.30 buat teman-teman nanya nih. 7.35 deh kalau ada pertanyaan yang menarik. Boleh teman-teman, mau on mic, mau chat juga boleh, silakan. Sebebasnya teman-teman, saya enaknya teman-teman kalau ada pertanyaan atau di luar dari pembahasan juga tidak apa-apa teman-teman. Karena di sini kita sama-sama belajar dan menurut saya lebih mudah menjelaskan melalui Zoom daripada uh, dari grup chat ya teman-teman. Ya, kita masih menunggu sampai kalau tidak ada pertanyaan mungkin di sampai 7.32 lah. Mungkin ada pertanyaan dari yang baru join nih. Ya, halo yang baru join. Halo, halo. 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 Halo, Kak. Iya, Kak. Ya, yang kelas pemula kapan ya? Sorry nih. Kelas pemula sebenarnya kita mau bikin nih, Kak. Tapi kita ada kendala di satu dan lain hal. Mungkin akan tertunda dulu sampai mungkin di bulan Oktober nih, Kak. Nah, sebenarnya kelas pemula itu kakak juga bisa tanyain misalkan kayak sekarang. Kak, gimana cara desain? Kak, gimana cara ini dan lain-lain. Itu kita willing buat ngajarin kakak sebenarnya. Tapi kalau kakak mau sesi one on one mungkin
kita bisa sediakan Zoom meeting atau Gmeet buat kita ngajarin kakak dari nol. Begitu. Mungkin after uh, di Oktober sih, Kak, kalau mau kelasnya ya. Gitu. Oke, kalau ini kemarin saya coba bikin lantai 1. Nah, ini mau bikin lantai 2 bingung karena memang baru awal. Sebenarnya ini aku coba tunjukin ya Kak, cara bikin lantai 2 dan berikut-berikutnya. Nah, sebenarnya simpel Kak. Cara bikin lantai 2 adalah Kakak tinggal lihat parameter di sebelah kanan nih. Di sini ada new upper floor. Nah, ini untuk tujuannya untuk membuat uh, lantai atas atau lantai bawah. Nah, aku coba contohin di project yang berbeda ya, biar tidak mengganggu yang sudah kita desain. Aku izin pindah project dulu. Oke. Nah, misalkan ini desain kakak nih, dan kakak mau bikin lantai 2. Nah, cara bikin lantai 2 itu tinggal di new upper floor. Nah, di sini kita tinggal tulis misalkan second floor. Di sini 2F. Nah, di sini kalau kakak mau cuman di atas, bukan di paling atas, kakak pilih upper. Dan di sini ada copy konten. Ini kalau kakak mau bikin struktur yang sama, tinggal di copy aja buat next floor. Tapi kalau mau bikin lagi dari awal, ini tinggal di unchecklist saya kak. Hit confirm di sini. Nah, ini sudah jadi lantai berapa? Lantai 3 ini malah. Nah, ini udah kebikin nih kak lantai 3. Tadi aku ternyata udah bikin lantai 2. Jadi ini lantai 3-nya. Nah, untuk melihat other floor, kita tinggal klik yang di bawah sini. Floor navigation, lalu kita tinggal show all floors di sini. Nanti dia akan loading. Nah, nanti akan muncul nih lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Seperti itu untuk bikin lantai atas. Nah, untuk bikin tangga, kebetulan banget nih. Jadi buat kakak-kakak sekalian, kalau pengen melihat tutorial lengkap atau ngulik-ngulik sendiri nih, kita ada di YouTube. Nah, ini lumayan lengkap. Ada beberapa juga nih, seperti opening tangga, kita udah bikinin semuanya. Bahkan sampai yang level up. Level up itu apa? Jadi di sini kita ada kuhum level up, terdiri dari beberapa video doang, tapi berdurasi yang lumayan panjang. Seperti 11 menit. Nah, ini kita membahas detail tentang wall editor, floor editor, ceiling editor, panorama. Nah, di setiap sesi di sini nanti bakal ada beberapa challenge yang bisa kakak-kakak tiruin. Misalkan bikin drop ceiling tuh gimana, bikin panel board gimana. Nah, di sini nanti kakak-kakak kalau ngulik silahkan di channel YouTube. Dan juga kalau mau yang lebih expert lagi, saya sarankan coba custom cabinet. Karena custom cabinet itu lumayan susah untuk dipelajari. Jadi ini ada beberapa part untuk teman-teman belajar, silahkan kalau mau. Dan ini untuk yang sesi pada umumnya, yang one on one, ini tutorial satu persatu. Ini arsitek. Dan kalau mau melihat video ngulik kuhum untuk yang misalkan baru ikut yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya kelewat, ini teman-teman bisa ngeliat di playlist ngulik kuhum ya teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak, izin tanya. Iya Kak, silakan. Itu kalau misalkan misalkan kita ada project nih, kita desain dari SketchUp, terus kita cuma pengen render aja nih lewat kuhum. Cuma sempet pernah saya langsung drag gitu, dia langsung jadinya itu satu
apa namanya satu gimana ya? Bukan jadi per part gitu, jadinya jadi satu unit gitu. Jadi kayak nggak bisa diedit lagi di dalamnya. Atau mungkin saya yang gimana? Jadi mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Baik. Jadi keluhan kakak adalah kakak sudah bikin struktur atau bikin desain di SketchUp dan kakak impor ke Kuhom. Setelah di Kuhom kakak import dan kakak masukkan ke dalam project, dia langsung tidak bisa di adjust untuk diedit lah pokoknya di dalamnya, benar kak? Iya kayak gitu. Jadi satu apa ya? Ya satu barang gitu itu istilahnya. Jadi sebenarnya kalau di Kuhom sendiri, kalau kakak bikin misalkan desain satu ruangan full atau satu rumah full untuk kelihatan depannya, apakah bisa di render? Bisa kak. Tapi kakak harus bikin objek penipu. Jadi gini, konsep Kuhom adalah kalau kakak pengen melakukan suatu renderan, kakak harus bikin suatu ruangan. Nah, untuk mengakalinya gimana? Saya juga dapat dari beberapa user nih. Jadi beberapa user bilang mereka bikin ruangan yang sangat besar dan sangat tinggi. Nanti si objek atau bangunan ini yang dari SketchUp akan dimasukkan ke dalam si ruangan ini. Jadi seakan-akan objeknya itu di dalam ruangan. Tapi kalau saya melihat di user India, saya juga pernah melihat beberapa project di India. Mereka itu buat suatu ruangan kecil kak di depan si bangunan ini. Jadi seakan-akan Kuhom itu ngebaca dia mau render ruangan ini. Nah itu satu. Untuk render bisa atau enggak itu bisa. Nextnya, kalau emang kakak sudah melakukan import ke Kuhom, itu sudah tidak bisa diedit kak. Karena Kuhom ngebacanya itu suatu SKU yang tidak bisa diedit. Mungkin yang bisa diedit cuma material, tapi kalau untuk size per part itu udah nggak bisa. Jadi sebisa mungkin harus sudah sesuai di SketchUp-nya, nanti baru diimport ke Kuhom-nya sesuai dengan yang di SketchUp. Seperti itu kak. Oke, Terima kasih. siap Kak Yuda. Mungkin next ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke construction drawing. Jadi, kita masuk ke rumah yang ini. Contoh. Hari ini pembahasannya lumayan padat, teman-teman. Jadi, ya lumayan berat lah. Oke. Kita nunggu loading dulu sebentar. Oke, jadi di Kuhom itu bisa mengeluarkan drawing seperti construction, floor plan, dan juga sampai quotation nih teman-teman. Tapi kalau untuk khusus akun Pro itu hanya bisa kita lihat dan nggak bisa kita download. Nah, kebetulan saya hari ini pakai Elite, jadi kita bisa melakukan download nih teman-teman. Kita masuk dulu ke drawingnya. Nanti saya akan jelaskan display atau UI dari si drawingnya. Sebentar, masih generating. Oke. Nah, jadi berikut adalah UI dari drawing layout atau drawing construction. Di bagian atas kiri terdapat edit view dan drawing layout. Nah, kita mulai dari edit view dulu nih, teman-teman. Jadi di parameter sebelah kiri itu terdapat beberapa drawing atau view yang kita bisa download. Contoh di sini ada floor plan, furniture size, floor finish plan, dan lain-lain. Dan juga terdapat beberapa elevasi dari semua tembok yang ada di drawing ini.
Contoh, ini kita masuk ke living area. Living area itu di sini, teman-teman. Kalau kita klik di living area elevation A, dia bakal tampil hanya di tembok A. Dan kalau B, hanya di tembok B. Seperti itu dan seterusnya, teman-teman. Kita balik lagi ke furniture plan. Nah, tadi kita udah tahu elevasi dan lain-lain. Tapi bagaimana misalkan ini elevasi berapa? Coba kita lihat. Coba kita cek. Nih, ini elevasi C, teman-teman. Gimana kalau kita pengen motong sofanya biar nggak kelihatan, kita langsung lihat si pintu dan si window. Caranya kita bisa create new elevation di sini atau adjust elevation region. Kalau kita adjust, kita hanya mengubah potongannya di sini, misalkan kita hilangkan semua sofa, kita view elevation. Jadi sofanya sudah hilang, teman-teman, karena kita sudah memotong bagian sofa. Itu kalau di adjust. Nah, tapi kalau di adjust, PR-nya adalah dia tidak membuat kopian baru atau langsung mengubah di masternya. Kalau teman-teman masih butuh yang ada sofa, teman-teman bisa langsung create new elevation saja. Contoh ini kita balikin dulu adjust elevation-nya. Di sini. View elevation di sini. Nah, kalau kita create new elevation di sini, dia langsung make another one nih. Seperti ini contohnya. Kita mau bikin elevation buat elevation view buat tembok ini, tapi sofanya nggak mau ikut. Misal kita kecil banget nih di sini. Sorry. Di sini nanti akan muncul view elevation C1 berarti. Ini C2 kita hapus saja. Kita balik ke C1. Kita view elevation. Di sini bakal muncul nih new elevation. Jadi dari yang C ini berkembang jadi C1. Ini karena kayaknya terlalu mepet nih, teman-teman. Gedein sedikit. Segini. Kita balik ke elevasi 1. Nah, dia sofanya terpotong. Jadi sangat banyak nih, teman-teman. Kalau mau belajar potongan-potongan dan mungkin sampai ke furniture-nya. Misalnya teman-teman bikin furniture custom, teman-teman mau potong di bagian tengah itu bisa. Jadi waktu teman-teman bikin construction drawing, itu kelihatan tuh bentuk dari dalamnya lemari tuh mau gimana, sekatnya dan lain-lain. Seperti itu. Itu untuk elevasi dan potong-memotong dari view. Next-nya kita beralih ke parameter atas. Parameter atas tuh terdapat save, undo, redo, select, dan lain-lain nih. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat teman-teman mengukur dan juga mengganti beberapa komponen di sini, bahkan teks, simbol, dan juga yang lain-lain nih. Oke. Dan apakah size atau ukuran-ukuran ini bisa diganti sesuai dengan yang teman-teman mau? Bisa, teman-teman. Caranya teman-teman misalkan klik bagian ini, teman-teman mau ganti jadi 1000 atau 1 meter. Nah, di sini di parameter sebelah kanan, teman-teman ganti nih dari true size jadi custom text. Terus masukin 1000. Nah, nanti dia langsung terganti jadi 1000. Seperti itu, teman-teman. Ini juga teman-teman bisa ganti nih unitnya mau jadi cm, dm, meter, inch, dan lain-lain. Banyak. Akurasinya juga, ini ada clear trail zone, semuanya lengkap di sini. Dan coba kita beralih ke arah drawing layout sini, teman-teman. Nah, di drawing layout ini adalah seperti kertas gambar yang teman-teman sudah print nantinya. Ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman buat ke project atau ke tempatnya langsung. Nah, di sini ada pas logo, general notes, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa geser-geser gambarnya. Ataupun teman-teman bisa langsung masukkan upload dari render nih. Misalkan teman-teman sudah melakukan beberapa renderan untuk si elevasi ini. Contoh, nantinya
teman-teman tinggal langsung upload. Seperti ini dari uh, laptop bisa atau langsung generate juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk melakukan download, teman-teman bisa seluruhnya, bisa satu persatu yang teman-teman mau aja. Dan formatnya itu hanya CAD, PDF, JPG, dan mix. Stylenya juga ada black, ada color. Advanced settingnya ada display frame-nya, mau black atau color juga. Dan tinggal di-download, teman-teman. Kita download jadi PDF. Kita akan lihat. Oke, sudah komplit. Lalu kita coba. Nah, ini sudah jadi PDF nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau print, tinggal di print aja. Seperti ini. Ini juga teman-teman bisa nanti atur di sini lagi nih, misalkan kan living area ketutup nih. Jadi seperti ini juga bisa. Oke. Mungkin dari construction drawing, teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan, teman-teman, sebelum kita lanjut ke di sini adalah Q&A. Benar, langsung Q&A dan promo code. Nah, buat teman-teman jangan sungkan, teman-teman, buat langsung tanya. Oke, mungkin saya tunggu sampai jam 7.55 ya. 7.55 untuk menunggu jawaban. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Oh, aku mau kasih satu tips lagi nih, teman-teman. Sorry motong. Misalkan teman-teman mau melihat beberapa inspirasi ataupun mau eh, ngintip sedikit ke project orang, itu bisa, teman-teman. Tinggal kita use this one, nanti dia langsung make another project nih, seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngintip sedikit lah tentang apa yang harus teman-teman lakukan. Misalkan mau contoh nih, aduh warnanya bagus nih, mau lihat nih warnanya apa, sofanya apa, itu bisa, teman-teman. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Di satu frame bisa ada dua denah atau konstruksi nggak ya, Kak? Misalnya denah lantai duanya. Coba kita masuk lagi. Saya juga belum tahu nih. Harusnya nggak bisa, tapi kita coba. Kita lihat apakah bisa. Saya izin share screen lagi, teman-teman. Di sini construction drawing. Project news system. Oke. Advanced tool, sorry, drawing, construction drawing. Tahu saya masih dikonfirm, tadi juga ada pertanyaan di grup, apakah di construction drawing bisa langsung dua, di lantai satu dan lantai dua, seperti itu. Nanti kita coba di sini. Kalau tidak bisa, saya coba tanyakan dulu ke product team. Nanti saya akan update di eh, mungkin saya akan mungkin saya atau Kak Calvin yang bakal update ke community ya. Tapi kita coba dulu di sini. Kita drawing layout di sini. Hmm. Oh, nggak bisa, Kak. Ini nggak bisa di drag and drop juga. Jadi pertanyaan Kakak tidak bisa kita drag and drop. Tapi nanti aku coba tanya dulu ke product team, mana tahu bisa. Jadi eh, kita akan konfirmasi untuk kedepannya ya.
Coba ngerender eksterior dong Kak, yang bener gimana? Nah, sebenarnya eksterior ini karena masih banyak komplainan, kita coba nih ya. Ini apakah ada sini? Oh, ini nih, exterior house. Sebenarnya render outdoor kalau di Kuhum itu masih sangat simpel teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa mengganti beberapa settingan lighting. Kita cuma bisa diberikan untuk template ya, kayak template gitu. Contoh ini kan rumah belum jadi nih, misalkan apa ada rumah yang udah jadi ya. Nah, kita ambil dari ini aja. Kita ambil dari ngulik Kuhum sebelah. Ngulik Kuhum negara sebelah. Ini negara Singapura. Harusnya sudah jadi. Loh, kok masih belum jadi juga nih negara sebelah. Oke, coba saya cari lagi ya teman-teman. Karena harusnya ada nih. Kita lihat coba galerinya. Oh, udah jadi nih teman-teman. Nih, kalau aku kasih lihat hasil jadinya bakal kemungkinan seperti ini. Ini pakai 1K, 2K, dan 4K. Ini 2K, kita lihat dulu. Yang seperti ini. Caranya adalah, ini project juga. Oke, ini kita tinggal ke arsitektur. Exterior dulu. Jadi kalau pertanyaan paling simpel, yang paling simpel banget adalah apakah proyek yang sudah dibikin tidak pakai arsitek bisa pindah ke arsitek? Jawabannya tidak. Apakah proyek yang dibikin dari arsitek bisa ke interior biasa? Jawabannya bisa. Kita tinggal klik di sini, di kanan atas ada desain interior, kita tinggal klik masuk. Di sini kita tinggal render arsitektur. Kita lihat dia bakal simple banget sih teman-teman, karena semuanya pakai template, semuanya eh, ada guides, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita change dulu, kita ganti misalkan more. Nah, ini dia rumahnya, Justicing. Kok nggak keluar ya? Sorry ya sebentar teman-teman. Kayaknya ada yang nge-lag nih. Saya coba ini dulu kali ya. Saya coba hapus-hapusin tab. Saya izin share screen lagi. Nah, dia lagi loading. Biarin dia loading dulu. Nah, bisa. Berarti tadi gara-gara terlalu banyak tab, teman-teman. Terima kasih Kak sudah lihat panduan lewat YouTube. Sepertinya fokus di interior ya Kak. Tolong Kak di panduan. Oke, siap. Karena banyak permintaan arsitek dari kemarin nih, banyak permintaan arsitek, mungkin kita bakal lebih banyak lagi nih arsitek plus interior aja langsung ya. Jadi misalkan udah bikin rumah, nanti plus desain dalamnya. Seperti itu kan. Oke, noted Kak. Siap, nanti kita coba bikin. Kalau dari kemarin banyak juga nih yang nanya, kok cuman ini doang,
cuman arsitek doang, interior doang. Kenapa nggak dua-dua? Capek guys. Nggak deh. Karena lumayan susah sih teman-teman. Karena eh, kita harus ngedesain dari luar, dalam, terus kita bikin video. Ya, tapi demi kalian tidak apa-apa. Mari kita buat nanti. Nah, jadi ini view-nya teman-teman. Sangat berbeda sama interior. Jadi di parameter sebelah kiri itu terdapat scene, advance, setting, default, dan lain-lain. Kenapa tidak seperti interior yang lebih kompleks? Karena sebenarnya teman-teman ini tuh baru keluar, jadi masih banyak feedback juga yang diberikan dari teman-teman sekalian untuk kita terus berkembang di arsitektural ini. Nah, oke. Misalkan teman-teman mau ganti scene, kita ganti scene dulu. Ganti scene. Ganti scene. Di hutan lagi. Hutan, mana hutan? Forest. Ini deh, biar gampang. Use di scene. Oke, seperti ini. Sekali kita kecilin dulu biar rumahnya terlihat besar. Segini. Nah, ini baru kita atur nih kameranya teman-teman. Untuk kameranya tinggal arahin aja. Interior lights kita nggak usah hidupin, tapi AI room simulator kita hidupin. Fungsinya apa? Fungsinya biar kelihatan di dalam seperti ada ruangan seperti ini. Ini kan kayak ada ruangan nih jadinya. Nah, di sini juga kita bisa ambient light kita bisa hidupin kayak default, night atau evening. Ini saya nggak saranin night karena night kemungkinan hampir tidak ada cahaya nih. Ini coba kita coba pakai nights nih. Nah, saran saya 2 point ini hidupin. Jadi dia kelihatan lebih tegak nih teman-teman. Oke, kita tinggal render 1K dulu coba. Mau 4K deh sekali. Start render. Karena kalau di malam kuotanya lebih banyak teman-teman buat semua user tuh ngerender. Jadi lebih nyaman kalau kita ngerender malam. Nah, ini udah jalan nih rendernya. Next kita coba ganti default jadi maksudnya jadi siang. Ini ada sun direct. Kita bisa ganti-ganti juga nih teman-teman. Kita juga bisa sun height-nya, tingginya, brightness-nya, mau seberapa, semuanya bisa diatur. Oke, segini kita render. Start render. Kita tunggu sebentar. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan tanyakan sekalian kita nunggu. Atau mau kasih saran tentang YouTube juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kita terima saran dan kita juga terus membenahi YouTube. Karena kalau nggak ada saran dari kalian teman-teman, YouTube itu lumayan bosen teman-teman. Bikinnya kita ngulang lagi ya kayak habis ini bikin apa lagi ya, tutorial apa lagi lah, bikin apa lagi ya. Jadi kalau ada teman-teman misalkan Kak Yuda bilang kayak, tolong dong bikin panduan rumah jadi beserta interior dan lain-lainnya. Sok kita bikinin. Gitu. Mungkin full ya dari kamarnya nanti ada closet, kita custom closet. Terus di kitchennya kita custom cabinet. Di ruang tamunya kita coba pakai AI teman-teman buat ngisi. And then uh, di ruang lain-lainnya kita coba pakai ganti-ganti lah. Mungkin bakal bikin berepisode nih teman-teman. Misalnya living room dulu. Nanti kitchen. Sebenarnya udah pernah mau dibuat teman-teman. Cuman
stuck-nya selalu di living room. Habis living room, kitchen, dining, selesai. Udah nggak tahu lagi. Udah kayak nggak pernah nggak ada inspirasi lagi bikin apa. Jadi oke, kalau teman-teman meminta, mari kita coba buat. Kita lihat nih 1K nih. Apakah bagus? 1K resolution? Nah, ini nggak malam. Oh, ini evening. Ini sore, teman-teman. Lumayan ya, teman-teman. Hasilnya 1K. Ini tinggal tunggu yang siang sama yang 4K-nya. Kita lihat lagi, mari kita tunggu 70%. Biar cepat, kita sambil baca komen. Setuju Kak, buat interior custom, mulai dari furniture, ceiling, dinding. Siap. Paling basic sebenarnya, nah ini semuanya bisa dapat di ruang tamu nih teman-teman. Mulai dari uh, elevation di lantai, kita bikin sofanya turun ke bawah kayak lebih bagus. Terus ceilingnya kita bikin down ceiling, and drop ceiling. Terus di bagian temboknya kalau mau ada custom lagi, kita bikin custom buat di back panel TV. Itu bagus tuh. Nah, kalau furniture custom ini juga bisa nih. Ini masuknya nanti ya itu ke kitchen sama ke kamar. Karena kalau di custom mostly kita bisa naruh ranjang sendiri, kita bisa custom ranjang, kita bisa custom lemari lebih luas lah. Oh ya BTW, ada tutorial baru nih teman-teman yang menarik juga. Itu cara bikin lemari di bawah tangga. Nah, itu boleh itu teman-teman. Itu sama sih tempat buat kita bikinnya, sama kasur dan lain-lain, ranjang dan lain-lain. Tuh kalau teman-teman penasaran, sok silahkan lihat di YouTube. Menarik juga. Lama ya teman-teman. Sepertinya nanti saya share aja di community. Saya stop recording dulu di sini. Manage record, stop record.